warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati, guru SMA Negeri 1 Gerabakan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan LPTK Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menyajikan video PPL 2 saya dalam aksi yang kedua dengan model pembelajaran Project Based Learning yang akan saya terapkan pada materi ekonomi kelas 12 tentang siklus akuntansi perusahaan dagang tahap pencatatan. Silakan menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Bahagia? Masih. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Silahkan, Ketua Kelas. Nata, silahkan. Terima kasih Nata sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini keadaan sehat dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini sangat bermanfaat. Apakah kelasnya hari ini sudah dibersihkan? Sudah. Kalau sudah, Bunia absen terlebih dahulu ya. Aprilian Aris. Aziza. Ta. Henning Rum. Hermawan, Hesti, Ica. Kan kita sudah absensi. Kita pertama kalinya menyanyikan lagu nasional ya. Kita menyanyikan lagu nasional. Ada negeri kami berbakti. Dan silakan duduk kembali. Mari kita pada yang pertemuan kemarin. Masih semangat? Yuk, semangat pagi. Mengulas kembali materi sebelumnya. Tuh ya. Yang bisa memberikan ulasan kembali apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi perusahaan dagang? Silakan. Nama Hesti ya, berdiri. Dagang pada tahap pencatatan, yaitu yang pertama menganalisis terlebih dahulu bukti transaksi, kemudian tanggal kejadian. Sekian. Beri tepuk tangan untuk Hesti. Apa yang dikatakan Hesti ya, masih ingat berarti ya, di dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Bukti transaksi ini dianalisis sesuai apa? Diurutkan sesuai tanggal kejadian. Setelah yang bisa memberikan penjelasan, mengapa sih di dalam perusahaan dagang itu harus ada jurnal khusus? Hermawan ya, silahkan Hermawan. Dagang transaksinya lebih banyak dan akun-akunnya pun lebih banyak, Bu. Oh gitu. Beri tepuk tangan untuk Hermawan. Pertemuan kemarin, kalian kan membuat model pembelajaran karena pembelajarannya adalah proyek sampai ke tahap pelaporan. Kemudian yang ketiga, dapat menambah wawasan dalam bentuk ya. Setelah itu kita Bunia menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini melalui kegiatan pembelajaran dengan model Project Based Learning serta dengan pendekatan saintifik. Kenapa pendekatan saintifik? Karena bukti disiplin, jujur dan teliti. Itu penilaian yang akan dilakukan. Kami sambung kata akuntansi. Bunia mulai. Sambung kata siklus akuntansi perusahaan dagang tahap pencatatan jurnal Khusus, jurnal umum, buku besar. Satu dari Nadi, jurnal khusus. Kawan, beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Sampaikan instrumen penilaian proyek kemarin. Kalian kan sudah melakukan proyek ya. Jadi instrumen penilaiannya Bunia itu ada di tahap perencanaan, pelaksanaan dan di tahap laporan. Nah, di sini perencanaannya di sini kalian ada kalau sudah mencantumkan waktu, rincian. Yes.
Di dalam penilaian presentasi ini ada sistematika presentasi. Jadi nanti pada saat presentasi kebenaran konsep itu adalah penilaian di tahap presentasi. Wes. Bunia berikan penjelasan sekilas ya untuk mengulas kembali perusahaan dagang. Kemarin sudah belajar tentang syarat pembayaran. Sudah ya? Kalau Bunia punya 2/10 N30, di sini apa maksudnya? Syarat pembayaran 2/10, otomatis pembelian ini dikategorikan pembelian tunai atau kredit? Kredit. Jadi intinya kalau dilakukan secara tunai berarti masuk ke jurnal apa? Ingat bedanya ya. Retur penjualan. Retur itu apa? Retur itu apabila kita menjual barang, kemudian barang kita kembali karena rusak. Berarti di sini adanya retur penjualan. Nah, sekarang kita ke tahap presentasi. Silakan presentasi. Luar biasa. Semangat. Yes. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama, penyusunan jadwal. Tahap 1, telusuri informasi. Kita menganalisis dari toko Teva. Karena ini termasuk bukti nota tunai atau kontan. Yang alat bukti R4307 termasuk penerimaan kas karena kita menjual secara tunai. Kas 110.000, kas 201.500, penjualan 201.500. Tanggal 9, nomor bukti R440.000. Ini termasuk jurnal penerimaan kas karena kita menjual secara tunai atau menerima penerimaan secara Analisis bukti transaksi karena kita biasanya mengerjakan soal uraian bukan langsung bukti transaksi. Kelompok tadi temannya memberikan pertanyaan apa kendala yang dihadapi selama melakukan proyek. Jawabannya? saat menganalisis bukti transaksi karena biasanya kita menganalisis secara soal uraian bukan langsung ke bukti transaksi. Oh gitu, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Apa perusahaan dagang tidak memproduksi barang dagangan mereka sendiri? Karena perusahaan dagang tidak memiliki pabrik untuk mengolah barang itu sendiri. Dan karena perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak mengubah bentuk aslinya. Karena kegiatannya hanya membeli dan menjual barang dagangan. Sudah jelas? Beri tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Vinata. Saya Ica Fika Hindiani. Saya Rizal Finatari. Saya Muhammad Arif Jogja. Saya Nata Berjasa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus sendiri yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi sesuai dengan jenis transaksinya, yaitu terdapat 4 jurnal. Yang pertama jurnal penerimaan kas, yang kedua jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal pembelian, dan yang keempat dapat juga jurnal umum, yaitu jurnal yang mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas, pengeluaran, pembelian, dan penjualan. Yang pertama yaitu telusuri informasi untuk menemukan konsep pencatatan jurnal umum 5 menit. Yang keenam, mulai membuat jurnal umum perusahaan dagang waktu 4. Yang kedua yaitu tanggal 7 Oktober 2022 juga masuk ke jurnal penerimaan kas. Yang ketiga tanggal 7 Oktober 2022 juga masuk ke dalam penerimaan kas 359.700.
Untuk yang tanggal 25 Oktober 2022 dengan nomor bukti 36.300 dan yang dikredit masuk ke kas 536.300, 5.121.600 dan yang dikredit 5.121.600. Dalam kas 53 juta dengan yang dikredit masuk ke akun penjualan 53 juta. Tanggal 7. Nomor bukti R4307, perkiraan yang dikredit adalah penjualan. 14, perkiraan yang dikredit adalah penjualan masuk di debit di nomor akun kas 4.000. Kemudian masuk di kredit di nama akun penjualan 4.000. Dan untuk jumlah, untuk debit seluruhnya adalah 372.000. Dan untuk kredit sama 372.000. Kas yang untuk jurnal pembelian, penjualan dan jurnal umum tidak ada dalam bukti transaksi yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Apa saja yang dapat menimbulkan piutang di dalam suatu perusahaan dagang? Dari kelompok 1, yaitu dalam dunia akuntansi ekonomi atau yang istilahnya disebut dengan work ekonomi, yang biasanya piutang usaha, yang nama populernya di ekonomi adalah akun receivables, yaitu adalah aktiva lancar, jual beli berupa barang ataupun jasa yang diperlukan kepada suatu pihak. Apakah sudah jelas kelompok 1? Apakah saya perlu mengulang? Jualan barang dagangan dilakukan secara kredit. Jika terjadi penjualan kredit, maka akan berdampak pada bertambahnya akun piutang dagang dan akan berkurangnya akun persediaan jasa, sehingga pada laporan laba ataupun rugi akan menambah persediaan barang. Mungkin itu. Apakah masih kurang jelas? Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang bisa membedakan antara piutang dengan hutang? Piutang dengan hutang. Kalau hutang itu apabila kita membeli barang dagangan secara kredit, baru hutang. Tapi kalau piutang, kita menjual barang dagangan tetapi secara kredit, itu dinamakan dengan piutang. Bisa tahu bedanya ya? Semua kelompok sudah presentasi, kita ke tahap evaluasi. Apa yang sudah kalian lakukan selama proses perencanaan proyek? Siapa yang bisa menggambarkan, mendeskripsikan? Baik, silakan Hesti. Tatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian merencanakan proyek dengan mengumpulkan dan mengurutkan bukti, kemudian membuat jadwal penyusunan proyek. Beri tepuk tangan untuk Hesti. Perencanaan. Sekarang apa yang sudah kalian lakukan selama pelaksanaan proyek? Ada yang bisa mendeskripsikan? Putri, silakan Put. Selama pelaksanaan proyek, kami membuat format jurnal khusus dan jurnal umum, kemudian melakukan pencatatan dan kami melaksanakannya sesuai jadwal yang telah kami tentukan. Beri tepuk tangan untuk Putri Pinata. Selama merencanakan, melaksanakan sampai tahap aplikasi ini, apa manfaatnya yang dapat kalian peroleh dalam pembelajaran proyek kalian? Manfaatnya kami juga bisa belajar program Excel sehingga kami bisa mencatat jurnal khusus dan umum melalui format Excel, dan kami bisa menganalisis bukti transaksi sehingga bisa memasukkannya ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Baik, beri tepuk tangan untuk Siti. Siklus akuntansi perusahaan dagang sudah. Sekarang kita memberikan
kuis terlebih dahulu. Juara 1, juara 2 Diki Ilvan, juara 3 Farid. Beri tepuk tangan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, lebih baik kita membuat kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Apa yang kita dapat? Silakan baca, tetapi kita juga mempelajari tentang jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada 4. Yang pertama, jurnal penerimaan kas, yaitu untuk penjualan, yaitu untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Mungkin itu saja dari kesimpulan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita dapatkan pada hari ini sangat banyak ya. Kita bisa belajar Excel, kita bisa belajar jurnal umum dan jurnal khusus di dalam perusahaan dagang. Karena tahap pencatatan adalah pondasi utama. Di sini Bu Nia mau, karena untuk refleksi, Bu Nia mau kalian mengungkapkan perasaan kalian masing-masing, senang atau bahagia. Mungkin hanya 2 kata, 3 kata kalian. Silakan ditulis, kemudian sudah Bu Nia sediakan ditempel kita untuk refleksi pertemuan kita hari ini. Siap ya? Silakan. Baca ya, refleksinya ada yang senang, semangat, senang. Nah, ambil kesimpulan, berarti perasaan kita, refleksi kita hari ini, kita bahagia dan senang pembelajaran hari ini ya. Nah, silakan tetap semangat pagi. Tugasan di pertemuan berikutnya. Jadi setelah tadi kan sudah membuat jurnal khusus dan jurnal umum, untuk penugasan di rumah kalian lanjutkan dari jurnal khusus dan jurnal umum itu untuk dimasukkan atau diposting ke dalam buku besar itu ya. Dan sebagai tugas mandiri di rumah, silakan dikerjakan LKS ekonomi kalian bab jurnal umum dan jurnal khusus uji kompetensi 1. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa pembelajaran kita hari ini. Silakan dipimpin berdoa dulu. Ya, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.